Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Cipta Hapsari, Stambuk F55120010. Video kali ini saya buat untuk memenuhi UAS, mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, proyek yang saya buat yaitu penjualan produk kesehatan atau health product. Oke, latar belakang aplikasi. Teknologi yang berkembang begitu pesat di zaman sekarang ini mengakibatkan perubahan ekonomi dan lingkungan pasar melahirkan suatu kompetisi yang begitu ketat, khususnya dalam dunia perdagangan online atau berbasis e-commerce. Selain itu, kebutuhan manusia juga terus bertambah dari kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder. Manusia terus mengembangkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari. Dalam hal ini bisa dikatakan manusia saat ini sangat tergantung dengan teknologi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada akan menciptakan peluang usaha berbasis digital. Salah satunya adalah online shop yang dapat mempermudah pembeli atau konsumen membeli barang tanpa berkunjung ke toko atau outlet yang menyediakan produk yang diinginkan. Usaha yang dilakukan untuk kegiatan ini adalah penjualan produk kesehatan. Pada masa pandemi saat ini, masyarakat dihimbau oleh pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan dan dari penyebaran COVID-19. Yang belum juga berhenti penyebarannya. Dengan melihat situasi yang terjadi saat ini mendasari saya untuk membuat aplikasi penjualan health product dengan menggunakan sistem digital berupa aplikasi komputer dengan menggunakan database MySQL dan program Embarcadero XE5. Oke, selanjutnya masuk pada metode pengembangan aplikasi. Aplikasi yang saya buat ini menggunakan metode Agile. Nah, di sini terdapat contoh diagram model Agile. Oke, di sini metode Agile. Agile Software Development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tim secara terorganisir dan terstruktur. Agile Development sendiri merupakan model pengembangan perangkat lunak dalam jangka pendek. Metode ini tergolong modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Meskipun begitu, alur kerjanya masih menerapkan pola tradisional yang sistematis. Dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Secara spesifik, manfaat dari klien adalah dapat memberikan feedback secara langsung dan berkala kepada tim pengembang pada fitur-fitur perangkat lunak walaupun belum dirilis. Selain itu, manfaat bagi vendor adalah dapat melakukan efisiensi karena dapat mengetahui fokus pengembangan. Manfaat terakhir dari pengembang sendiri adalah proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan secara beriringan tanpa perlu menunggu stakeholder lain menyelesaikan proyeknya. Sedangkan tujuan metode Agile Development ini meliputi terjaganya kualitas perangkat lunak yang dikembangkan, efisiensi budget dan sumber daya karena pengerjaan berfokus pada fitur yang dibutuhkan oleh pengguna, lebih terorganisir dan kesempatan untuk berkolaborasi antar stakeholder. Oke, selanjutnya terdapat data flow diagram. Di sini ada dua DFD, ada DFD level 0 dan DFD level 1. Nah, di sini yang level 0 ini aplikasi ini menggunakan dua entitas yaitu user dan admin. Nah, di sini admin melakukan login admin, username dan password input barang riwayat transaksi pada sistem penjualan produk. Nah, di sistem penjualan produk ini username dan password valid lihat inputan. Kemudian untuk entitas kedua yaitu user, di sini user membayar uang transaksi.
Karena namanya penjualan ya berarti ada transaksi. Kemudian dari sistem penjualan produk ini ke user yaitu laporan transaksi. Nah, kemudian di sini terdapat DFD level 1. Di sini terdapat dua entitas sama seperti DFD level 0, tapi di sini terdapat 5 aktivitas. Di sini ada login user, ada 5 proses. Login user, login admin, input produk, transaksi, dan laporan keuangan. Nah, kemudian di sini juga terdapat database user, admin, data produk, transaksi, dan data laporan. Oke. Selanjutnya terdapat activity diagram. Nah, di sini diagram aktivitas yang dilakukan oleh admin. Di sini ada aplikasi saya menggunakan 4 halaman mungkin. Oke. Nah, di sini diagram activity login admin. Nah, di sini admin menginputkan username dan password. Nah, sistem di sini validasi login. Jika username dan passwordnya valid, maka halaman utama tampil. Jika tidak valid, maka admin harus menginputkan username dan password yang benar. Nah, kemudian di sini ada untuk dashboard admin. Nah, dashboard admin ini aktivitas yang dilakukan setelah admin berhasil login. Di sini sistem menampilkan dashboard, terus admin memilih menu pada dashboard. Nah, sistem menampilkan menu pada dashboard. Oke, selanjutnya input data diagram. Nah, di input data diagram ini, sistem menampilkan form input barang. Kemudian admin memilih menambahkan, mengubah, atau menghapus data barang. Kemudian sistem melakukan data barang telah ditambahkan, diubah, atau dihapus. Nah, di sini ada diagram activity riwayat transaksi. Menampilkan riwayat transaksi, admin memilih menghapus riwayat atau mencetak riwayat. Kemudian sistem riwayat terhapus atau tercetak. Oke, selanjutnya di sini activity diagram untuk user. Di sini user terdapat 3 aktivitas yang dilakukan oleh user. Nah, yang pertama di sini diagram aktivitas registrasi user. Nah, sistem di sini menampilkan form registrasi. Kemudian si pengguna ini, si user menginputkan data diri. Nah, jika telah menginputkan data diri, maka data diri tersimpan di sistem atau di database. Nah, kemudian jika registrasi telah dilakukan, maka langkah selanjutnya itu login user. Nah, di sini user menginputkan username dan nomor handphone. Kemudian sistem memvalidasinya. Jika valid, maka halaman utama tampil. Nah, jika tidak valid, maka si user harus menginputkan username dan nomor handphone sesuai data diri pada saat registrasi. Nah, kemudian terdapat diagram activity transaksi. Nah, di sini sistem menampilkan menu produk, kemudian si usernya memilih produk, kemudian setelah itu sistem menampilkan total harga produk, kemudian user cetak struk transaksi, sistem mencetak struk transaksi, dan si user menerima struk transaksi. Oke, selanjutnya masuk pada implementasi aplikasi. Oke, selanjutnya masuk pada aplikasi. Nah, di sini yang form pertama muncul yaitu login user. Di sini terdapat icon untuk si adminnya. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini memasukkan username-nya, kemudian password-nya admin. Nah, di sini ada button untuk melihat password-nya. Nah, kemudian login. Nah, di sini terdapat dashboard admin. Di sini ada 2 menu, yaitu list transaksi dan input barang. Nah, di list transaksi ini
Nah ini, si admin dapat melihat riwayat transaksi yang dilakukan oleh si user. Di sini ada nama produknya, ukuran, harga satuan jumlah, total. Nah di sini juga ada riwayat. Di sini ini sebenarnya di sini ini merupakan keranjang dari si user, isi keranjang. Nah ini merupakan riwayatnya. Oke, kemudian di sini ada input barang. Nah di input barang ini terdapat button tambah, ubah, simpan, dan hapus. Di sini saya telah menginputkan beberapa barang. Sebelumnya saya menginputkan beberapa barang. Kemudian ketika button ini diklik, maka kode barang ini dapat diisikan. Misalnya saya menginputkan JM jamu 3, jenis barang jamu, nama barang jamu, harga misalnya 20.000, kemudian ukuran barang misal 300 ml. Oke, kemudian saya simpan. Nah, maka di sini data berhasil tersimpan. Nah, di sini muncul datanya. Kemudian ini dapat mengubah datanya. Misalnya ini yang diubah, misalnya kita ganti jadi misal kita di sini kita lihat ada spasi. Nah, di sini tidak ada. Misalnya kita tambah spasi, kemudian nah di sini data berhasil terubah. Di sini sebenarnya setelah terubah, tapi ya di sini tampilannya belum terubah. Tapi ya itu karena aplikasi ini banyak bugnya, masih ada bugnya. Kemudian jika kita ingin menghapus, maka akan muncul validasi apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Kemudian kita klik ya. Nah, data berhasil terhapus. Oke. Kemudian di sini ada validasi jika kita ingin keluar, apakah Anda yakin ingin keluar ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke aplikasinya. Nah, pertama kita registrasi terlebih dahulu. Nah, misal di sini kita beri nama misalnya Hairunisa, saya namanya Hairunisa, kemudian alamat misalnya Jalan Puebongo, kota asal Palu. Kemudian sini pilih jenis kelamin wanita, nomor handphone misalnya 08, misalnya username di sini misalnya Nisa. Nah, kemudian kita klik button save. Nah, di sini ada pesan untuk mengkonfirmasi Hairunisa, apakah data Anda sudah benar. Di sini konfirmasi untuk memastikan kembali bahwa data yang kita inputkan itu benar atau tidak. Nah, kemudian jika sudah benar, maka yes. Nah, data berhasil tersimpan. Oke. Kemudian ketika data berhasil tersimpan, maka langsung otomatis di form login ini terinputkan username dan nomor handphone kita. Di sini kenapa saya menggunakan nomor handphone, karena biasanya orang-orang itu lupa sama passwordnya. Kalau nomor handphone kan tidak, nomor handphone selalu diingat. Oke, kemudian login. Nah, login berhasil sebagai Hairunisa. Oke, nah kemudian setelah login, nah ada tampilan seperti ini, tampilan menu. Di sini ada saraba, jamu, madu, dan minyak kayu putih. Seperti namanya,
hold product. Oke, di sini gambar-gambar yang ada di menu ini bisa semuanya diklik, misal Saraba. Nah, kemudian kita kembali ke menu jamu, maka yang muncul jamu, kemudian madu, maka form madu yang muncul, kemudian minyak kayu putih. Nah, kemudian tampilan yang ada di sini, button-button yang ada di sini juga, icon-icon di sini dapat diklik, kayak misalnya Saraba. Nah, maka yang muncul Saraba, jamu, kemudian madu, minyak kayu putih. Nah, sebenarnya ini saya buat untuk memudahkan si user dalam menggunakan aplikasi ini. Oke, misal Saraba. Sini tampilannya hampir sama semua, cuma membedakan ya barangnya. Kita ambil contoh Saraba. Nah, di Saraba ini ada, kita pilih ukuran. Kita ingin melakukan pembelian. Kita memilih ukuran kemasan. Misalnya kita pilih yang 100 gram. Nah, maka di sini akan muncul harga, otomatis akan muncul harga satuan dari barang ini. Misalnya kan 100 gram di sini. Nah, di sini ada 100 gram 20.000. Harga satuannya sesuai dengan yang ada di tampilan ini. Oke, kemudian jumlah barang di sini yang sebelumnya 0 otomatis jadi 20.000 karena sesuai dengan harga satuannya ini, karena hanya satu barang yang kita inginkan. Jika kita menambah 2, misalnya tambah 1 lagi, maka total harga yang ada di sini ini otomatis juga muncul. Jadi si penggunanya, si usernya ini tidak perlu lagi menghitung, wah berapa yang saya ambil, berapa yang saya bayar. Nah, di sini supaya memudahkan, jadi langsung muncul di situ total harganya. Kemudian di sini ada bayar. Misal di sini si usernya ingin 5. Nah, misal si user ingin membayar, maka dia masukkan nominal bayar. Nah, sini secara otomatis ini akan muncul nilai kembaliannya, supaya itu seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk memudahkan si usernya. Jadi tidak perlu lagi si user untuk menghitung, wah berapa uang kembalianku gitu misalnya. Nah, hanya saya buat seperti ini. Oke, bayar. Nah, di sini ada untuk simpan dalam keranjang, di sini ada bayar. Nah, ketika kita akan bayar, maka akan muncul informasi validasi, informasi Anda yakin ingin membeli produk ini. Jika Anda sudah yakin, si user yakin untuk membeli produk ini, maka dia akan menekan yes. Jika tidak, misalnya mau ganti ukuran kemasan misalnya, atau jumlah barangnya ditambah atau dikurang, maka dia klik no. Nah, kemudian di sini misalnya yes. Oke, maka akan muncul pesan terima kasih telah membeli salah satu produk kami. Nah, kemudian oke. Nah, kemudian si usernya dapat keluar dari aplikasi ini. Kemudian di sini ada madu, misal madu. Oke, di sini misalnya pilih ukuran. Oke, ukurannya hanya 1 memang. Nah, misalnya dia ingin membeli 2. Oke, kemudian misal dia ingin membeli produk yang lain, maksudnya dia mau beli minyak kayu putih juga, misalnya mau beli madu juga, beli minyak kayu putih juga. Nah, supaya satu kali bayar, maksudnya bayar sekaligus, di sini ada icon simpan di dalam keranjang. Nah, misalnya dia mau jumlah barang itu sebanyak 2, kemudian dia simpan dalam keranjang. Nah, maka akan muncul apakah Anda ingin memasukkannya ke dalam keranjang. Jika ya, nah kemudian ada pesan barang Anda telah masuk ke keranjang. Oke, masuk ke dalam keranjang itu keranjang yang ada di sini. Kemudian ke minyak kayu putih, saya pilih
enggak, misalnya dia jamu, misalnya dia mau beli jamu. Nah, dia pilih yang ini, yang 500 mili. Oke, misalnya dia mau beli 5 botol misalnya. Nah, ini sesuai juga, 500 mili 30.000. Oke, misalnya simpan dalam keranjang. Anda yakin ingin memasukkannya ke dalam keranjang? Ya. Oke, barang Anda telah masuk ke keranjang. Oke, kemudian si user beralih ke keranjang, ingin membayar 1 kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Keranjang, barang-barang yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam keranjang. Di sini ada ID-nya, ada tanggal berapa, tanggal 3, terus produk apa semua yang sebelumnya user pilih, kemudian ukurannya, kemudian harga satuan, unit. Nah, di sini total. Kemudian di sini ada total harga. Misalnya kita total harga yang ada di sini merupakan total harga dari total barang yang ada di sini di DB Grid ini. Kemudian jika kita menekan ini icon untuk kalkulasi, nah maka akan muncul sih total harganya ini sebanyak 380.000. Nah, total dari sini. Kemudian si usernya masukkan nominal uang 400.000. Nah, maka secara otomatis akan muncul nilai kembaliannya. Dan jika si usernya ingin melakukan transaksi dan sudah yakin dengan ini, maka dengan barang yang dipilih, maka si user dapat menekan icon bayar. Nah, di sini akan muncul nota dari barang-barang yang telah dipilih. Nah, di sini sudah sesuai, total harganya 380, bayarnya 40.000 dan kembaliannya 20.000. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari aplikasi saya. Mohon maaf sebelumnya, aplikasi ini masih sangat banyak kekurangannya dan masih banyak bug-nya. Seperti ini, tidak muncul isi dari keranjangnya, atau mungkin ini tidak langsung clear, langsung terhapus. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.